Shalom saudara, segala sesuatu ada musimnya begitu ya. Biasanya kalau mendekati Desember seperti ini atau ini sudah di Desember ya, biasanya muncullah buah-buah rambutan di pinggir-pinggir jalan begitu ya. Benar ya? Saudara memperhatikan atau tidak, kalau saudara mungkin cari buah yang lain akan sedikit langka, tapi hari-hari ini akan melimpah begitu ya, nanti sampai di bulan Januari. Nah saudara, dari kemarin kan kita bicara tentang akselerasi ya, ini musimnya akselerasi begitu ya. Kalau istilahnya kita tidak mempersiapkan untuk itu ya nggak mungkin gitu ya. Saudara cari buah mungkin duku di musim rambutan tidak akan ketemu saudara begitu ya. Nah saya coba untuk menyajikan apa yang saya coba kunyah dari Tuhan begitu ya. Kalau pagi hari ini saudara menerima semuanya harusnya bersyukur karena ini masih fresh from the oven ya. Jam 3 pagi baru saya kirim tadi. Oke, judulnya akselerasi penggenapan janji Tuhan. Oke. Kita coba baca dulu di Matius 9 ayat 32 sampai 34. Ayatnya mungkin agak sedikit enggak terlalu bicara tentang akselerasi, tapi nanti saya akan coba menjelaskan ya. Ayat 32 dikatakan demikian, judulnya adalah seorang bisu disembuhkan. 32, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Ya. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Ayat 34, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara, saya enggak tahu apa yang muncul di benak saudara kalau kita menggemakan satu kata yang namanya akselerasi, begitu ya. Tanpa akselerasi aja, sepertinya nafas sudah ngos-ngosan. Loh, benar nggak? Atau saudara terlalu exciting nih, ya kan? Sampai nggak bisa membayangkan bahwa akselerasi itu ada sebuah akibat yang harus kita lewati sama-sama. Ya. Saudara sampai di sini mudeng enggak? Saya pada waktu mulai digemakan akselerasi, memang belakangnya enak, penggenapan janji Tuhan. Tapi pada waktu ada kata akselerasi itu, saya tahu itu ada sebuah kekuatan ekstra yang harus kita sediakan. Di situ harus ada ketajaman ekstra yang harus kita sediakan. Harus ada fokus semuanya lah. Saya ingat anak saya itu kelas 10, 11 lah ya, 11 dia sudah kuliah. Dan hari itu dia harus mengerjakan semua apa yang harus dia lewati untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi 2 tahunnya itu dia harus lewati dalam waktu cuma 6 bulan. Saya lihat bagaimana dia harus mengejar semuanya. Kalau selama ini di sekolah istilahnya bahasa pengantarnya masih campur-campur. Tapi karena hari itu yang ngajar dari orang Singapura begitu kan. Semua harus pakai bahasa Inggris. Mau gak mau dia harus menajamkan telinganya untuk menangkap setiap pesan itu. Ya. Setiap hari dia harus pergi yang biasanya cuman dari rumah ke sekolah Mahanaim. Yang notabene itu bisa nebeng saya atau mamanya. Tapi hari itu dia harus setiap pagi, dia harus naik kereta, dia harus naik bus, dia harus naik angkot, pergi ke Jakarta dulu.
untuk menyelesaikan semuanya. Jadi saudara harus mengerti pada waktu kita akan memasuki yang namanya akselerasi ini, ada sebuah upaya yang harus kita kerjakan sama-sama. Ya. Nah, ayat firman Tuhan ini ngomong seperti ini. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Saudara harus bisa membayangkan nanti pada waktu tahun depan, tahun dari akselerasi semuanya, itu yang saudara hadapi itu mujizatnya silih berganti seperti ini loh. Orang buta baru keluar, orang bisu masuk. Ya, gak ada jeda. Mungkin kita pikirnya, aduh udah deh habis doain orang satu ini, ya sudah begitu. Istirahat dulu 1 minggu, habis itu baru doain orang lagi. Ya. Tapi akan jadi sebuah gulungan-gulungan kejadian, sebuah ombak-ombak yang terjadi dalam hidup kita. Semuanya harus kita lalui dengan cepat, dengan kuat. Kalau kemarin Bu Nita sempat ngomong, hari Sabtu Bu Nita ngomong tentang film Moana, ya kan. Kalau saudara nonton film itu nggak ada istirahatnya saudara. Itu ceritanya Moananya baru pulang. Ya. Baru pulang dia ketemu adiknya, dia ketemu papa mamanya, dia ketemu sama seluruh orang sedesanya. Dia disambut seperti seorang pahlawan. Baru seperti itu. Tiba-tiba, itu cerita di filmnya ya kan. Tiba-tiba ada petir menyambar. Jeder, dia dapat penglihatan. Dia harus melakukan the next mission. Begitu. Gak ada istirahatnya saudara. Memang yang akan kita terima sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau saudara gak persiapkan semuanya. Seperti yang kemarin Pak Leo juga ngomong. Kalau saudara gak persiapkan dirimu semuanya. Gak bisa. Kenapa? Karena ayatnya ini juga ngomong loh saudara. Dikatakan demikian. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tahun depan mungkin akan terjadi kelimpahan yang sampai orang akan ngomong, belum pernah di Indonesia mengalami yang seperti ini. Engkau akan melihat kesembuhan di jalan-jalan yang sepertinya. Orang akan ngomong, belum pernah yang seperti ini. Oh gak ada yang amin ya? Sepertinya saudara harus mempersiapkan diri dengan benar. Ini akselerasi saudara. Kalau saudara akselerasi itu harus benar-benar mengejar semuanya. Tapi hati-hati saudara, di ayat 34 dikatakan begini. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Kalau saudara tidak mempersiapkan dirimu, nanti di tengah semua keajaiban, di tengah semua penggenapan janji Tuhan ini, mungkin yang muncul di hatimu itu sesuatu yang berbeda loh. Jangan pernah berkata, Pak, sorry ya Pak, saya bukan orang Farisi. Iya mungkin sekarang hari ini engkau lagi baik-baik saja. Tapi pada waktu nanti mungkin engkau lagi, hatimu lagi galau, hatimu lagi gak bener lah istilahnya. Hubunganmu dengan Tuhan lagi gak bener. Ini di tengah mujizat loh. Di tengah mujizat bisa terjadi yang seperti itu. Ada orang yang mengatakan, kalau Tuhan Yesus itu pakai kuasa setan kok untuk mengusir setan begitu. Selanjutnya ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ini ayat yang sudah sangat sering kita baca. Dikatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Saya sejujurnya pada waktu saya terus mencoba merenungkan apa ya yang akan terjadi. Kalau kemarin Bu Nita ngomong, ternyata enggak cukup loh kalau aku ini cuma diberkati sampai seperti ini. Saya juga merasa enggak cukup, saudara. Kalau istilahnya mungkin selama ini Tuhan mencurahkan berkat, tapi pada waktu mulai melakukan bikin KKR di sini, mulai menjangkau jiwa-jiwa di sini, mau bikin kegerakan ini, kok kayaknya nggak bisa bergerak lagi ya, begitu. Kok amunisinya habis ya, begitu. Kok amunisinya kurang ya. Sedangkan apa yang Tuhan mau sediakan buat setiap kita di masa akselerasi ini, itu sesuatu yang gak pernah bisa kita pikirkan, mungkin gak pernah bisa kita bayangkan. Mungkin kalau engkau istilahnya berpikir bahwa engkau dapat setiap bulan mungkin 50 juta, 100 juta itu cukup gitu kan. Tapi ternyata pada waktu engkau dibawa masuk masa akselerasi ini, engkau bahkan mungkin melihat, baru 2 hari udah habis gitu loh istilahnya. Ya kan? Sehari bisa habis. Itu pun kalau enggak ngomel-ngomel setengah hari habis. Ya. Ya. Ya kayak contoh itu saya bikin KKR di Kalimantan begitu ya. Sekali sewa sound system aja sudah 30 juta. Saya bilang, ya ampun mahalnya, saya bilang gitu. Nanti mau minta tolong hamba-hamba Tuhan di sana bikin panggung aja, tiba-tiba masuk itu tagihan 15 juta. Saya kan jadi, padahal saya bilang di sana kan kayu banyak, saya bilang, saya pinjem kayunya. Saya balikin utuh. Masuk tagihan 15 juta. Ya kan? Nah kalau udah seperti itu kan berkat itu apa yang Tuhan sediakan tuh kayaknya aduh ini bagaimana mau bergerak ke provinsi yang lain, tempat yang lain, menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Ya. Tapi percayalah ini yang akan Tuhan sediakan saudara buat setiap kita. Satu hari saya pernah baca bukunya John Avancini, ya, itu bukunya kecil tuh, seukuran saku lah. Dia menulis buku judulnya Cukup Itu Berapa, ya. Dan saya baca begitu kan, saya baca kalau orang ngomong bicara, kalau dia pakai istilahnya berkatnya dolar gitu ya. Oh $5 cukup satu hari. Ternyata setelah dibuat seperti ini, oh kurang. Oke meningkat berapa? $100. Oh ternyata $100 juga kurang. Berapa lagi? $1.000. Oh ternyata kalau diberkati $1.000 juga kurang. Ini bukan bicara masalah apa? Gaya hidupnya ya. Tapi pada waktu engkau mulai berjalan dengan Tuhan, apalagi kita menggendong visi dan misi yang sebegini besar, itu gak pernah cukup saudara. Tapi saya mau yakinkan buat setiap saudara, saya pengen supaya saudara ini mempersiapkan dirimu baik-baik. Ini ada sebuah masa percepatan yang luar biasa. Ini ada masa yang ajaib yang luar biasa. Kalau engkau gak siapkan dirimu dengan baik. Kemarin beberapa sudah dijelaskan bagaimana engkau harus punya mezbah lebih baik lagi. Bagaimana engkau harus menyembah Tuhan lebih lagi. Bagaimana engkau harus berjalan dengan Tuhan lebih lagi. Karena kalau enggak, nanti bisa-bisa di hatimu muncul orang Farisi tadi loh. Penggenapan janjinya tetap enggak? Tetap saudara. Secara mahanaim akan terjadi gitu. Tapi nanti mungkin pada waktu kita cuman bengong, kita ngeliat aja. Tiba-tiba muncul di sini. Kok cuman itu lagi yang diberkati.
Kapan aku Tuhan? Kok aku nggak masuk di dalam semuanya? Kok aku nggak menikmati itu? Katanya akselerasi. Masalahnya adalah kita tidak pernah mempersiapkan itu dengan baik. Oke, selanjutnya. Kalau kita bicara akselerasi, ya mungkin ini Burut akan lebih mengerti lah ya tentang mobil begitu. Tapi saya belajar tentang hal ini saudara. Di layar itu saya kasih gambar persneleng mobil saya. Ya. Itu Mazda 2R Matic begitu kan. Nah, mobil saya ini tahunnya sudah lumayan tua saudara ya. Tahun 2011 ya kan. Tapi ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang menarik yang saya belum pernah jumpai di mobil-mobil yang lain. Saya nggak tahu ya, saya belum pernah naik Scenic gitu kan ya, saya belum pernah nyetir Ioniq begitu, saya nggak tahu lah. Pokoknya selama mobil yang saya pegang, yang pernah saya bawa, saya baru mendapati mobil ini, di mobil ini ya. Di situ ada tanda panahnya agak sedikit salah, harusnya turun sedikit. Jadi itu di situ ada satu tombol kecil, tombolnya kecil. Ya. Kalau orang tanya, Pak itu tombol apa? Begitu. Itu tombol penghiburan saya. Tombol penghiburan itu maksudnya gini, walaupun mobilnya tua, dia canggih gitu loh ya. Gitu. Itu ada satu tombol kecil. Kalau itu dipencet, ya, tiba-tiba di dashboardnya itu di speedometernya akan muncul tulisan hold, begitu. Dan pada waktu itu dipencet, itu mobil larinya benar-benar 2 kali, 3 kali dari sebelumnya. Jadi kalau saya menamai itu tombol turbo boost, begitu kan ya. Setiap kali saya naik mobil sama anak saya, dia bilang, "Papi ini apa?" "Ini tombol turbo boost." "Boleh nggak aku pencet?" "Jangan." Ya kan? Nanti kita terbang sama-sama. Ya. Tapi itu memang benar-benar seperti itu. Nah, untuk memasuki masa akselerasi itu menurut saya ya, kita harus mengaktifkan semuanya ini. Saya kemarin ngobrol sama istri saya dan saya ngomong gini, sejujurnya agak kasihan yang jemaat-jemaat atau pasukan yang baru bergabung mungkin belakangan gitu ya. Kenapa? Karena pengajarannya sudah terlambat jauh. Ya. Nah ini makanya saya bilang kalau saudara mau dibawa masuk tahun akselerasi sama Tuhan, saudara cuman mau belajar di tahun engkau ada hari ini, gak bisa. Engkau harus mundur paling tidak 3, 4, 5 tahun ke belakang, pelajari semuanya itu, aktifkan semuanya itu, engkau akan masuk dan ngebut semuanya. Karena di situ kalau saya perhatikan ya saudara, ini istilah saya aja sih, istilah saya. Kalau yang sharing di depan udah Burut, Pak Leo, waduh, Bunita, waduh. Itu ya mungkin kalau saudara baru datang, siapa jemaat yang baru hari ini datang, percayalah mungkin saudara nggak akan mudeng. Ya. Itu berat saudara. Nah caranya bagaimana? Ya saudara harus belajar. Mungkin datengin Burut, Bu, ajarin. Ibu kok bisa seperti ini gimana? Pelajaran di belakangnya itu loh. Ya. Itu yang penting saudara. Itu harus diaktifkan semuanya. Itu harus digabungkan semuanya. Sepertinya itu perkara yang kecil yang seringkali dilupakan. Padahal itu hal-hal dasar yang membuat kita semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan semakin naik. Saudara nggak bisa instan tiba-tiba, wah iya ya, aku mau gabung jadi pasukan di Mahanaim, apalagi tahun depan nih Mahanaim mau masuk akselerasi, ya kan? Saudara cuman mau akselerasinya aja. Begitu nanti satu hari ada ujian, saudara akan, loh kok ini pelajaran tahun kapan gitu ya. Gak bisa saudara.
Ini tombol kecil, tapi kalau engkau pencet itu, ya kemarin saya sudah coba. Jadi di situ saya tuliskan gini ya, pastikan tidak ada penghalang atau hambatan. Saudara ingat tadi saya bilang anak saya nanya, papi boleh nggak aku pencet? Lah saudara saya lagi jalan di Kemang, polisi tidurnya aja setiap 5 meter polisi tidur. Gimana mau pencet itu turbo begitu ya? Gimana mau pencet tombol akselerasi? Yang ada saya bisa nabrak mobil lagi parkir di pinggir jalan nanti. Apalagi kalau mau menuju ke rumah saya sebelah kiri mobil Pak Luki, sebelah kanan mobil Pak Ferry sama Burut. Nah itu bahaya itu, panjang itu urusannya nanti ya. Apalagi Pak Ferry parkirnya suka miring lagi. Kalau enggak kepalanya keluar, pantatnya yang keluar. Ya, itu saya kalau lewat rumahnya beliau saya harus berhati-hati benar. Jangan sampai saya nyenggol ya. Menjamah orang yang diurapi Tuhan aja nggak boleh, apalagi mobilnya ya. Pastikan nggak ada hambatan, pastikan nggak ada halangan dalam hidupmu saudara. Engkau harus mulai beresi semuanya. Dan kalau engkau cuma mau pelajaran hari ini nggak bisa, karena itu pelajaran-pelajaran yang sudah dilewati begitu loh. Bagaimana engkau harus mengampuni mungkin. Bagaimana engkau harus merendah. Bagaimana engkau harus sineni. Bagaimana engkau bisa punya kekuatan menggendong sebuah provinsi, bangsa. Itu pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati sebelumnya. Sejujurnya saya pernah pakai beberapa kali itu tombol ya. Tapi kemarin saya mau ke Jakarta dan pada waktu saya lihat Google Map diarahkan lewat becak kayu. Entah kenapa hari itu becak kayu kosong banget. Isengnya keluar dong ya. Saya lihat ada tombol turbo bus begitu. Saya pencet saudara. Itu walaupun mobilnya mungkin udah teriak, Pak tolong Pak jangan tancap gas lagi begitu kan ya. Tapi ini mumpung saya lihat jalanan kosong, saya pencet terus, ya kan, saya tambah gasnya terus. Sampai 100, 120, 140, sampai akhirnya saya pikir, wah ini jangan-jangan sebentar lagi terbang ini. Tapi pastikan pada waktu saya lewatin semuanya, ya nggak ada mobil yang lain. Yang ada cuma mobil saya aja. Kalau lagi macet percuma saudara pencet. Gak bisa. Ada penghalang. Gak akan berfungsi itu. Kalaupun berfungsi gak akan maksimal. Ya. Buat tahun depan engkau harus memastikan hidupmu. Lakukan semuanya. Semua penghalang, semua hambatan, semuanya harus mulai disingkirkan, diberesin saudara. Kalau tadi saudara masuk, saudara dapat buku catatan? Dapat? Ada yang gak dapat? Oh iya pemimpin, soalnya jelek bu, maaf. Maksudnya biasa ya, buku catatan biasa. Pada waktu saya mempersiapkan ini tiba-tiba Tuhan tuh kan ngomong gitu, bagikan buku catatan. Walaupun saya tidak sesering Pak Joshua mungkin untuk sharing firman di depan ya, tapi setiap kali saya sharing firman di depan, saya selalu melihat kok di depan ini. Saudara duduk baik, mendengarkan, menatap iya. Tapi saya nggak yakin loh saudara. Saudara itu mengerti atau tidak. Ya. Itu kenapa saya kasih buku catatan. Tujuannya bukan untuk saudara bikin surat cinta buat siapa yang lagi mau ditembak begitu kan.
Tapi itu tujuannya adalah untuk engkau mulai mencatat semuanya. Kenapa? Karena setiap pertemuan demi pertemuan ini ada sebuah pengajaran yang berharga yang luar biasa, saudara. Amin. Supaya nanti kalau engkau mau ujian, engkau bisa pelajari lagi. Sedikit intermezzo. Kemarin saya, saudara tahu ada satu wakil menteri yang baru sekarang. Menteri Pendidikan tapi yang tingkat tinggi. Ada yang tahu? Namanya Stella. Ya, yang kacamatanya agak sedikit unik gitu ya. Gayanya agak sedikit nyentrik begitu ya. Nah dia satu hari dia ngomong seperti ini. Dia ini udah profesor, udah jago banget lah. Dia bilang, pada waktu dia di interview di podcast itu, dia bawa buku catatan, saudara. Dia bawa pulpen. Terus dia ngomong seperti ini sama yang punya podcast. Menurut kamu, mahasiswa itu akan lebih jago, lebih pinter yang mana? Yang dia punya buku catatan sama yang punya laptop. Ya kan? Si pembicaranya ngomong, ya mungkin yang punya laptop lah. Dia bisa searching internet apa dan segala macam. Dia bisa catat semua kuliah-kuliah juga dari mengetik begitu. Dan ada satu jawaban yang mengejutkan, saudara. Dia bilang begini, ini bukan pendapatnya beliau pribadi ya. Dia bilang gini, ada sebuah penelitian yang dilakukan, dan ini benar-benar ini sebuah penelitian, dia bilang. Satu kelas mahasiswa dibagi menjadi 2. Sebagian sebelah sini setiap kali perkuliahan mereka pakai laptop, nyatet apapun, browsing apapun dia pakai laptop. Tapi yang sebelah sini semuanya pakai buku catatan. Dan setelah dilakukan ujian, setelah sekian lama dilakukan ujian, ternyata yang mencatat pakai buku manual nilainya 35% lebih tinggi, saudara, daripada yang pakai laptop. Kenapa? Katanya ini penelitiannya yang mengatakannya, bukan saya belum profesor. Katanya seperti ini. Jadi kalau engkau mencatat, ya, kan setiap kita ini bukan wartawan yang punya apa sih namanya ilmu menulis cepat itu loh, ya kan? Kalau wartawan kan bisa terus gitu. Ngomong apa aja dia cuma tulis bisa bikin berita gitu, ya kan? Pada waktu saudara mendengar itu, pikiranmu ini mulai mengolah di dalam. Dan dengan cara itu ternyata engkau memorize, engkau mengingat, dan engkau understand, engkau mengerti. Jauh lebih baik daripada yang ngetik. Ya. Nah saya berharap ini sebuah tindakan kecil, ya, seperti tombol turbo boost tadi. Itu buku catatan juga harganya nggak mahal kalau dibeli di toko, ya. Tapi biar ini jadi sebuah langkah nyata buat setiap saudara. Biasakan setiap kali ada acara-acara seperti catat semuanya. Kalau ada rema catat semuanya. Ya. Saudara kalau lihat handphone saya, makanya saya suka males ganti handphone karena catatannya banyak. Untuk mindahin kontak gampang, mindahin catatan itu loh saudara yang susah. Begitu ya. Jadi itu jauh lebih membantu. Ya, tapi balik ke sini ya. Yang kedua saudara, tadi aktifkan semua ya. Saudara pernah terima pengajaran apapun, saudara pernah melewati dalam hidupmu. Yang terlebih lagi adalah begini ya saudara. Ini adalah pengalaman engkau berjalan dengan Tuhan. Itu yang sangat mahal. Itu yang sangat punya poin sangat tinggi untuk engkau masuk di masa akselerasi ini. Oke. Selanjutnya, saya pakai kata remap. Ya. Ada yang mengerti istilah remap? Ya, yang suka Burut tahu Bu? Remap? Ya, oke, tahu ya. Luar biasa. Ini saya cerita tentang mobil saya yang lain. Nah, ya. Dapat mobil
Nah, dapat mobil dari Ibu Iin, begitu kan ya, Kijang Innova. Tahunnya kalau tadi 2011, yang ini 2009. Ya. Saya yakin harusnya kalau saya lagi naik Innova itu, terus nanti ketemu sama mungkin mobilnya Innovanya Burut, Innovanya Bunike, harusnya mereka sujud menyembah begitu. Karena lebih tua, ya kan, lebih tua. Bayar harganya lebih banyak gitu ya. Pilihannya dua, membungkuk atau memberi hormat begitu. Bercanda ya. Saudara tegang sih soalnya. Mobilnya Pak Luki lewat juga sama pasti ya. Itu masih baru setahun begitulah ya. Ini dari 2009 saudara. Satu hari istri saya ngajak begini, kita ke Bandung yuk. Nah ini jarang-jarang kan siklusnya di mana kan, Sabtu ibadah, habis itu Minggu udah me time begitu kan istilahnya ya. Dan jarang banget keluar ya hari itu. Ayo kita ke Bandung gitu. Oke, ke Bandung. Kemana? Nah, ke daerah Dago. Oke, Dago di mana ya? Saya dengar lah ya, tapi kan nggak tahu. Google Map aja udah. Kita pakai Google Map dan kita pergi ke satu tempat makan. Pas berangkat enak saudara. Jalanannya itu turun begitu kan ya. Nah, Pak Randy mulai ngangguk-ngangguk karena dia pernah di Bandung tuh. Begitu pulang saudara, keluar dari tempat makan, begitu ini masih gigi satu loh. Saya tancap. Gak naik saudara. Itu gas sudah sampai mungkin kalau bawahnya bisa dibolongin tembus ke bawah. Langsung saya pencet rem, saya tarik handrem. Secara refleks istri saya bahasa roh, anak saya bahasa roh. Jadi ternyata membawa ke posisi yang seperti itu jauh lebih efektif membuat orang berbahasa roh. Daripada ditumpang tangan. Itu istri saya udah panik. Gimana? Bahasa roh kencang. Begitu saya lihat kaca tengah. Oh ternyata tukang parkirnya nyuruh mundur. Ternyata memang itu tanjakannya luar biasa saudara. Jadi restoran itu menyediakan landasan lah. Jadi saya disuruh mundur jauh ke belakang. Saya coba tancap lagi. Kali ini walaupun mungkin kecepatannya sama orang jalan kaki aja ya. Itu sama saudara. Tapi buat saya puji Tuhan yang penting bisa ngelewatin semuanya. Ya. Sejak hari itu kalau pergi kemana-mana istri saya ngomong, ini pergi naik apa? Innova? Bener, yakin? Bisa? Bisa dong saya bilang. Ya. Nah satu hari kan gini, jadi ceritanya gini, saya bawa mobil ini ke bengkel. Dari bengkel ini dibilang gini, Pak ini yang membuat tenaganya gak ada adalah karena turbonya mati Pak. Turbonya rusak dibilang. Oke, gaya gitu. Nanya, kalau diganti turbonya berapa? 30 juta. Langsung lemes saudara. Dapat mobil satu soalnya. 30 juta saya bilang. Saya lihat kayak apa sih Pak? Ya elah, cuman besi bentuknya kayak keong gitu loh. 30 juta saya bilang. Saya coba cari online, ada yang 3 juta, 5 juta, tapi semua bengkel ngomong, Pak saya nggak berani pasang, dia bilang. Setelah sekian lama, saya dikasih tahu satu orang, dia bilang gini, Pak kenapa nggak coba di remap, dia bilang gitu. Oh ya, saya pernah tahu istilah itu, tapi nggak kepikir bahwa remap bisa menolong ini, begitu kan? Nah, oke. Ada referensi enggak remap di mana? Ada. Jadi ada remap yang khusus diesel, ya kan? Saya bawa saudara ke sana. Saya remap. Hari ini kalau mau balapan sama mobilnya Burut beranilah. Tapi saya berangkat 1 hari di depan. Enggak. Tapi itu beda banget. Ya.
Beda banget. Saya sudah coba kemarin, dapat tanjakan amprokan dari atas sama bawah itu benar-benar sampai harus tenang aja begitu ya. Kemarin ke Arta Gading itu kan kalau naik parkirannya yang di belakang itu yang naik ke atas kan naiknya juga lumayan. Dilibas semuanya ya. Tapi ya kalau balapan sama mobil baru ingat umur ya. Ingat umur. Tapi buat saya tenaganya berbeda, saudara. Tenaganya berbeda. Kenapa? Karena di remap. Di remap tuh diapain sih? Cuman dicolok komputer, saudara. Saya bawa ke bengkel, saya pikir wah ini bakal seharian. Cuman dicolok komputer 5 menit selesai. 5 menit selesai. Dimasukin gak tahulah program apapun ya. Nah kita itu perlu kok saudara. Kita perlu di remap sama Tuhan. Mungkin di dalam perjalanan hidupmu ini ya, engkau kena gesekan 1, 2 gitu kan. Mungkin kalau mobil pernah nyundul sini, disundul dari belakang, ban bocor ya kan. Mungkin pernah ganti ring seker atau apapun saudara. Ternyata di remap menyelesaikan 30 juta tadi. Yang bayarnya enggak sampai 30 juta saudara. Bahkan menurut saya ya tergolong murah lah begitu. Tapi hari ini mobil itu bisa saya pakai. Kemarin acara di Cirebon saya pakai ya. Ke Sentul saya pakai. Kondisi naik-naik saya pakai semuanya. Aman. Enggak perlu ganti apa-apa. Ya. Iya, enggak perlu bahasa roh lagi juga. Ya. Itu perlu saudara yang namanya diinjeksikan. Yang dari Tuhan tadi itu loh. Dimasukkan kebenaran-kebenaran. Saudara mau lewati masa akselerasi ini. Kalau engkau tetap pakai pikiranmu sendiri, caramu sendiri, engkau gak akan bisa kok. Ya. Orang Farisi itu saudara, saya sempat sedikit baca pelajari. Orang Farisi itu dia menutup dirinya ya. Tidak mau bergaul dengan orang-orang di luar. Kenapa? Karena dia pikir dengan cara itu dia kudus saudara. Dan ternyata yang terjadi apa? Dia salah di dalam melihat semuanya. Di tengah semua mujizat yang terjadi. Ya, dia tidak bisa melihat dengan caranya Tuhan. Tapi dia menilai dari caranya dia. Saudara perlu di remap. Saudara perlu di setting ulang semuanya. Enggak cuma di setting ulang ya. Kalau di setting ulang itu kan balik ke posisi awal gitu. Ini perlu sesuatu yang baru. Yang dari Tuhan benar-benar. Ya, oke. Lanjut ya. Saudara nanti kalau ada waktu saudara baca Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Itu bagus banget. Tentang kita ini di dalam pertandingan kita harus menanggalkan semua apapun yang menghalangi. Saudara baca karena itu panjang, cukup panjang. Tapi pada waktu tadi malam saya baca. Itu saya baru, wah luar biasa ini ya. Ada banyak hal yang harus benar-benar kita beresi dalam hidup kita. Oke, Matius 9, ini lanjutannya ya. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Dikatakan demikian, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahannya. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini seringkali dipakai ayat ini untuk apa? Untuk kita menuai jiwa-jiwa saudara. Tapi pada waktu saya baca ayat firman Tuhan ini, Tuhan kasih sebuah pengertian yang lain. Kalau tadi saya bilang di 1 Korintus 2 ayat 9, Tuhan itu sediakan sesuatu yang luar biasa, yang bahkan pikiran kita gak pernah mengerti. Hati kita bahkan mungkin gak pernah muncul. Mungkin sesuatu yang telinga kita gak pernah dengar. Sesuatu yang besar yang Tuhan mau sediakan. Ya.
Tapi kalau lihat kondisi kita, mungkin kondisi saudara seperti Innova saya yang 2009 tadi. Yang kalau dibawa naik ke tanjakan udah pengennya mogok begitu loh. Ya. Bagaimana kita bisa masuk ke masa itu? Mungkin engkau yang baru gabung 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Pak, bagaimana saya bisa mengejar? Kalau Mahanaim kemarin barusan ulang tahun sekian gitu kan. Bagaimana saya mengejar ketertinggalan saya? Enggak mungkin sepertinya. Ini enggak cuman bicara tentang pekerja jumlah yang sedikit saudara. Tapi ini bicara masalah apa? Kekuatan. Ini bicara masalah kekuatan. Karena kalau engkau akselerasi itu engkau harus punya kekuatan double. Itu mobil saya kalau saya pencet tombol kecilnya tiba-tiba mesin yang tadinya bunyinya cuma itu tiba-tiba langsung gitu. Keluar tenaganya. Ya. Kalau mungkin saudara bahkan gak bisa membayangkan yang di depan sana. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Seringkali tadi kalau saudara perhatikan ibu juga doa gitu. Tuhan ampuni, Tuhan ini kami ini seringkali gak berdiri. Lah ya gimana masuk masa akselerasi begitu kan ya. Ternyata kuncinya adalah mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan. Dia Tuhan yang menjanjikan ini ada masa percepatan penggenapan janjinya dia sendiri. Ya tinggal kita minta, kalau kita nggak punya kekuatan kita tinggal minta sama Tuhan. Tuhan please, kalau enggak aku nggak bisa nikmati, aku nggak bisa masuk semuanya ini. Aku minta kekuatan Tuhan. Aku minta kemampuan. Kasih aku kemampuan untuk aku mengejar semuanya. Karena dia yang berjanji kok. Dia yang menyediakan semuanya. Amin saudara. Amin. Ya. 1 ayat lagi ya terakhir. PPT saya terakhir. Habis ini saya serahkan ke siapa? Bu Esther ya? Oke. Matius 10 ayat 1. Judulnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Ini ayatnya berurutan ya saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, itu Matius 9 tadi yang saya baca awal, terus yang kedua sama ini dia berurutan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi apa? Kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya. Saudara jangan berpikir bahwa lah itu kan 12 rasul Pak, orang hebat loh. Saudara baca ya, saudara baca di situ ada Petrus yang 3 kali menyangkal Yesus. Di situ disebutkan 12 rasul itu ada Yudas Iskariot kalau saudara baca di selanjutnya. Yang jelas-jelas ditulis yang menjual dan mengkhianati Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus juga tahu. Dia pilih 12 ini, dia panggil 12 ini. Dia suruh pergi istilahnya. Ini orang juga gak akan sanggup semuanya. Katanya Matius itu kabur lari. Bahkan pada waktu lari dia gak pakai baju katanya. Itu 12 orang yang dipilih loh. Ya. Tapi di sini ditulis bahwa dan memberi kuasa. Ya, di situ ada kata exousia. Saya nggak ahli bahasa ini, jadi saya tidak menjelaskan begitu ya. Tapi di Alkitab itu ada seperti itu. Dan kalau saudara baca, itu yang namanya kuasa di situ. Saya baca di konkordannya itu, di kamusnya, kata exousia itu artinya komplit saudara. Sampai memerintah bangsa-bangsa. Bahkan ada satu yang kalau saya sebutin nanti saudara pasti tertawa. Ada satu kuasa yang akan dikembalikan
suami-suami akan berkuasa atas istrinya kembali. Ya kan? Ini para suami nggak ada yang berani tertawa ya. Langsung lirik, istri saya di mana? Istri saya di mana gitu kan. Loh, itu komplit saudara, benar-benar komplit. Jadi ini nggak cuma bicara masalah menyembuhkan penyakit dan menghilangkan semua kelemahan, bukan. Bukan saudara. Tapi ini sesuatu kekuatan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena tadi dia tahu Tuhan Yesus ajarin. Kalau pekerjaannya sedikit artinya kekuatanmu sedikit. Minta sama Tuhan yang punya tuayan. Minta sama Tuhan yang membawa engkau masuk dalam masa akselerasi. Minta sama Tuhan yang menjanjikan bahwa tahun depan adalah penggenapan dari semua janjinya. Maka dia akan memberikan kekuatan itu. Amin. Walaupun mungkin hari ini engkau melihat hidupmu turbonya rusak. Ya. Atau mungkin kaki-kakinya mulai rusak, mulai kelutak gitu. Pastikan semuanya saudara, pastikan semuanya. Engkau beresi hidupmu. Saya ingat ada satu hamba Tuhan, dulu di awal-awal Mahanaim, dia sering sharing firman di tempat ini. Namanya Pak Nalawi, dia dari Bandung. Ya. Dia pernah cerita satu hari dia dikasih mobil sama ayahnya. Itu mobil Land Cruiser yang modelnya masih kotak-kotak. Ya, masih lama banget. Dan satu hari dia beli mesin Land Cruiser yang baru, yang ada turbonya. Dia beli mesin itu dari Singapura. Dia pasang ke mobil itu. Jadi bodinya bodi tahun mungkin 60-70-an. Tapi mesinnya adalah mesin tahun 90-an mungkin. Dan saudara mau tahu, itu enggak cuman semudah cuman memasang mesin baru terus ngebut wuss gitu ya. Itu di bengkel harus dicek semuanya. Dipastikan bahwa remnya juga berfungsi dengan baik. Kaki-kakinya berfungsi dengan baik. Setiap roda-rodanya, setiap laher-lahernya berfungsi dengan baik semuanya. Karena kalau enggak berbahaya saudara. Ya. Saya berharap setiap kita mulai mempersiapkan hidup setiap kita untuk kita masuk di masa akselerasi ke depan ini. Ya. Aktifkan semuanya, kejar semuanya yang ketinggalan. Engkau boleh datangi setiap orang yang kau ingin belajar. Datang minta didoakan, minta engkau mungkin diajarin sesuatu. Apalagi Ibu In ngomong tahun depan harus memuridkan. Nah, itu kan kesempatan buat belajar. Minta juga sesuatu disuntikkan dari Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan. Dan yang terakhir saudara boleh minta kekuatan yang dari Tuhan untuk kita bisa melewati semuanya. Amin. Tuhan Yesus berberkati.